Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Study Channel. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen pesantren atau non-formal. Yuk, simak videonya. Oke teman-teman, kita di sini akan membahas pengertian MSDM, tugas, fungsi, dan tujuan MSDM, peran penting MSDM, dan yang terakhir ada strategi pengembangan SDM di pesantren. Jadi, apa sih MSDM itu? Menurut GR Terry, MSDM adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi, lembaga, ataupun badan usaha. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang tugas MSDM. Yang pertama yaitu mengelola. Jadi, hal mengelola ini mencakup tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun sistem pendidikan, bagaimana teknik pengajaran yang dilakukan di lembaga tersebut ataupun sarana dan prasarana yang digunakan di lembaga pendidikan tersebut. Dua, yaitu melaksanakan administrasi. Dalam hal ini, administrasi yaitu menyusun serta mengumpulkan dokumen, baik dokumen umum ataupun dokumen pesantren dan lain-lain. Ketiga yaitu mengembangkan. Dalam hal mengembangkan yaitu mengembangkan kurikulum, proses belajar, serta evaluasi program sekolah agar menuju pengelolaan yang kompetitif. Yang keempat yaitu mengawasi dan melakukan pelayanan teknis, seperti mengadakan dan menginventarisasi sarana prasarana di lembaga pendidikan ataupun pesantren. Yang kelima yaitu penilaian hasil pembelajaran dengan melakukan tes ataupun pemberian tugas kepada peserta didik ataupun santri. Yang keenam yaitu melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan melakukan pelatihan untuk meningkatkan skill seperti training ataupun lainnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan program-program untuk usaha-usaha ataupun program lainnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi MSDM, yaitu ada fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Yang kedua ada fungsi operasional yaitu pengadaan SDM, pengembangan, kompensasi dan proteksi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, serta pemberhentian. Yang keempat ada tujuan MSDM. Jadi yang pertama ada tujuan sosial. Dengan adanya tujuan sosial ini agar suatu lembaga atau orang bertanggung jawab secara sosial terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua ada tujuan organisasional, yang dimana sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu tujuan fungsional. Dengan adanya tujuan fungsional ini untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir ada tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari setiap anggota yang ingin mencapai sesuatu melalui kegiatannya dalam organisasi. Selanjutnya yaitu peran penting MSDM. Jadi MSDM ini sering kali disebut sebagai kompetensi inti dalam organisasi. Sebagai kompetensi, MSDM ini menempatkan fungsinya sebagai bagian dari inovasi,
produktivitas, pelayanan prima, keterampilan khusus, kemampuan luar biasa dalam organisasi, yaitu mencakup peran administrasi manajemen sumber daya manusia, peran operasional manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada peran strategis manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu strategi pengembangan SDM di pesantren. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perencanaan SDM, 2. Perekrutan sumber daya manusia, 3. Seleksi sumber daya manusia, 4. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, 5. Motivasi, 6. Menumbuhkan komitmen, 7. Kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah penilaian kinerja.